Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lani Melani dari kelas akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Di video ini, saya akan membahas mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam, serta penghitungan PPh pasal 21, 26, 22, 23, dan 24. Oke, yang pertama akan membahas mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Sebelumnya, apa itu pajak? Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak 1 Januari 1948, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, sistem perpajakan di Indonesia berubah, yang semulanya menggunakan sistem Government atau Official Assessment System menjadi Self-Assessment System, yang dimana pada sistem sebelumnya, aparat pajak yang menilai, menetapkan besarnya pajak terutang dan membuat masyarakat bersifat pasif. Namun, dalam sistem self-assessment ini, memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui mekanisme pelaporan SPT atau surat pemberitahuan. Dalam sistem ini, aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan, dan penyuluhan kepada wajib pajak. Dalam pelaksanaan sistem self-assessment ini, diperlukan pengaturan pemungutan pajak yang digolongkan menjadi dua, yaitu hukum formal dan hukum material. Hukum formal ini mengatur hak dan kewajiban pemerintah dan pembayar pajak atau wajib pajak. Hukum formil diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Dapat dilihat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini telah mengalami 4 kali perubahan. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu hukum material, yang dimana mengatur subjek, objek dan tarif pajak serta pengecualian-pengecualiannya yang diatur dalam masing-masing jenis pajak dalam undang-undang. Tiap jenis pajak tersebut dalam masing undang-undang berupa pertama pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Lalu ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea materai, kepabeanan, dan cukai. Dalam pelaksanaannya, seperti yang kita ketahui, negara juga memberikan kewajiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak. Contohnya seperti perusahaan membayar gaji kepada karyawan. Maka pada saat pembayaran gaji tersebut, perusahaan diwajibkan untuk memotong PPh pasal 21 sebelum diberikan kepada karyawan. Karena untuk menghindari jika gaji yang diberikan tanpa pemotongan, nantinya karyawan akan kelupaan sehingga tidak ada yang disetor sebagai pajak penghasilan. Selanjutnya, kita akan membahas konsep perpajakan menurut Islam. Secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab dengan istilah daribah yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Di dalam Islam, pajak diperbolehkan dengan kondisi dan syarat tertentu serta tidak membebani rakyat dan untuk kepentingan kemaslahatan. Pajak diperbolehkan setelah zakat ditunaikan, yang artinya zakat dibayarkan lebih dahulu barulah pajak. Pemberlakuan pajak dalam Islam adalah situasional, yang artinya tidak harus terus-menerus. Ia bisa saja dihapus bila baitul mal atau tempat penyimpanan sudah terisi kembali. Pajak diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang memiliki harta lebih. Pembahasan selanjutnya terkait dengan PPh pasal 21 dan 26. Sebelum itu, mohon maaf, dalam video ini saya tidak akan menjelaskan banyak teori terkait dengan PPh atau pajak penghasilan, tetapi terkait dengan penghitungannya. Oke, langsung saja kita ke penghitungan PPh pasal 21 dan 26.
Yang pertama adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dalam penghitungan PPh pasal 21 ini, kita perlu mengetahui dahulu tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, karena PTKP ini akan menjadi dasar penghitungan PPh pasal 21. Sebagai contoh, si A merupakan wajib pajak yang bekerja pada PT Seraya Indah. A dengan status belum menikah, tetapi memiliki orang tua yang berada dalam tanggungannya dan 2 orang adik. Maka berapa PTKP si A? Kita bisa melihat di pojok kanan bawah ada aturan terkait dengan PTKP, yang dimana 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4,5 juta untuk tambahan wajib pajak yang menikah atau kawin, lalu 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Penyelesaian dari soal tersebut yakni PTKP untuk A yaitu TK-2 yang artinya tidak kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Seperti aturan tadi, pajak untuk diri wajib pajak yaitu 54 juta dan tanggungannya itu 2, yang dimana orang tua si A dengan total 9 juta karena satu tanggungan itu 4,5 juta. Maka jumlah PTKP untuk si A yaitu 63 juta. Mengapa adik tidak termasuk dalam tanggungan si A? Karena adik ini tidak masuk ke dalam garis keturunan lurus, melainkan garis ke samping. Contoh lain selain orang tua yang termasuk dalam garis keturunan lurus yaitu anak. Soal selanjutnya masih dengan PPh pasal 21, yang dimana Tuan Randi adalah seorang wiraswasta dengan pendapatan bersih per tahun 504 juta. Tuan Randi sudah menikah dengan seorang istri dan dikaruniai 3 orang putra. Maka pajak terutang Tuan Randi ialah: yang pertama, kita harus mencari dulu PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya. Untuk wajib pajak pribadi Tuan Randi ialah 54 juta. Karena Tuan Randi sudah menikah, maka dikenakan pajak kawin yakni 4,5 juta. Dan memiliki 3 orang putra. Maka 3 dikali 4,5 juta menghasilkan 13.500.000. Maka total PTKP-nya yaitu 72 juta. Selanjutnya, penghasilan per tahun Tuan Randi yakni 504 juta dikurangi dengan PTKP, maka menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajak yaitu 432 juta. Dalam PPh pasal 21 ini juga kita perlu mengetahui terkait dengan tarif progresif, yang dimana persentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Terkait dengan tarif pajak progresif akan saya jelaskan secara singkat, yang dimana penghasilan 0 sampai dengan 50 juta akan dikenai tarif 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif pajaknya 25%. Dan di atas 500 juta tarif pajaknya yaitu 30%. Karena PKP-nya Tuan Randi 432 juta, maka tarif progresif yang dikenai yaitu 25%. Oleh karena itu, perhitungan PPh-nya akan dimulai dari 5%, 15%, dan 25%. Yang pertama, 5% dikali 50 juta menghasilkan 2.500.000. Selanjutnya, tarif kedua yaitu 15% dikali dengan 200 juta. Karena 50 jutanya tadi telah dikalikan dengan 5%, maka tarif progresif untuk 15% yakni 200 juta menghasilkan 30 juta. Selanjutnya, tarif ketiga yakni 25% dikali dengan 182 juta yang didapatkan dari 432 juta dikurangi 2 tarif pajak yang tadi dijelaskan menghasilkan 45.500.000. Maka PPh 21 Tuan Randi yakni 78 juta per tahun. Untuk mengetahui PPh 21 Tuan Randi per bulan, 78 juta ini dibagi dengan 12, maka menghasilkan 6.500.000 per bulan. Berikut ini saya tampilkan tarif pajak progresif yang dapat dilihat di layar.
Nah, di sini apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi, yakni 20%. Kita next ke soal yang ketiga, masih di PPh pasal 21. Cinta bekerja di PT Amanah Sukses dengan gaji 15 juta per bulan, dengan biaya jabatan 5%. Cinta sudah menikah, namun belum memiliki anak, tapi ia menanggung hidup adiknya yang masih sekolah dan serumah dengannya. Yang ditanyakan, jumlah PPh yang harus dibayar Cinta dalam setahun ialah, nah di sini yang perlu diketahui dahulu yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan merupakan biaya yang ditetapkan pihak perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya jabatan dikenakan ke pegawai tetap tanpa memandang jabatan atau tidaknya. Tarifnya itu 5% atau 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Maka, penghasilan Cinta 15 juta dikurangi dengan biaya jabatan per bulannya yaitu 500, maka penghasilan neto atau penghasilan bersihnya yaitu 14.500.000 per bulan. Untuk mengetahui penghasilan bersih per tahunnya dikali dengan 12 atau 12 bulan, maka penghasilannya yaitu 174 juta per tahun. Seperti soal sebelumnya, adik ini tidak termasuk dalam PTKP tanggungan, maka pajak terutang Cinta yaitu wajib pajak untuk Cinta pribadi yaitu 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya 174 juta dari penghasilan dikurangi dengan wajib pajak menghasilkan 120 juta. Dalam kasus ini, Cinta dikenai tarif progresif sebesar 15%, maka dihitung secara berlapis. Yang pertama 5% dikali dengan 50 juta menghasilkan 2.500.000 dan 15% dikali dengan 70 juta menghasilkan 10.500.000. Maka PPh 21 Cinta yang terutang yaitu 13 juta. Kita beralih ke PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, subjek pajak luar negeri. Tarif pajak yang berlaku sesuai ketentuan dalam PPh pasal 26 ini ialah 20% dan bersifat final. Tetapi, tarif pajak 20% yang dikenakan atas wajib pajak luar negeri tidak bersifat final jika orang pribadi sebagai wajib pajak luar negeri berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri. Jadi, PPh pasal 26 ini berkaitan dengan subjek pajak luar negeri. Contohnya, seorang atlet Jepang yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh uang tunai sebesar 150 juta. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26 karena subjek pajaknya itu atlet Jepang. Maka perhitungan PPh pasal 26 ini sesuai dengan tarif yaitu 20% dikali dengan uang tunai yang diperoleh di Indonesia 150 juta. PPh pasal 26 untuk atlet Jepang yaitu 30 juta. Topik selanjutnya yaitu PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini berkaitan dengan pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Jadi, objek PPh pasal 22 ini pembelian barang kepada pemerintah, impor barang, pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Sementara subjeknya itu pemasok barang kepada pemerintah, importir, dan pemasok pembeli barang dari badan-badan tertentu. Di dalam PPh pasal 22 ini memiliki berbagai tarif pajak. Nah, di sini saya akan membahas beberapa tarif pajak melalui contoh soal. Langsung saja ke soal yang pertama, di mana PT Senayan Unggul merupakan salah satu perusahaan kue yang terkenal. Pada bulan April 2022 mengimpor tepung terigu dari luar negeri dengan biaya pembelian sebesar $600. Biaya asuransi $4, biaya pengangkutan $2, dan biaya bongkar muat $400. PT Senayan Unggul telah memiliki API. Bea masuk atas impor tersebut ialah 5%. Yang ditanyakan, hitung besarnya PPh pasal 22 yang terutang dari transaksi di atas. Yang pertama, kita harus mencari dahulu nilai impornya. Nilai impor ini didapatkan dari harga perolehan, ditambah dengan asuransi, ditambah biaya perjalanan, ditambah bea masuk, ditambah bea masuk tambahan. Maka nilai impornya yaitu $600, merupakan biaya perolehan, ditambah $4.000,
ditambah dengan $2.000 merupakan biaya pengangkutan ditambah $400, biaya bongkar muat ditambah 5% dikali $600. Maka nilai impornya yaitu $636.400. Setelah mendapatkan nilai impor, kita mencari PPh pasal 22-nya, yang dimana nilai impor dikali dengan tarifnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dalam PPh pasal 22 ini memiliki tarif pajak yang beragam, maka untuk soal ini atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, tarif pajaknya yaitu 0,5%, maka nilai impor dikali dengan 0,5%, $636.400 dikali 0,5%, PPh pasal 22 PT Senayan Unggul yaitu $3.182. Soal selanjutnya yaitu pada April 2022, PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi berupa solar senilai 932 juta kepada SPBU Pertamina. Harga tersebut termasuk PPN. Berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut PT Pertamina dari penyerahan tersebut? Nah, dalam soal ini harga 932 juta itu sudah termasuk PPN. Sementara dalam ketentuan PPh pasal 22, untuk mencari PPh pasal 22, nilai penyerahannya ini tidak termasuk dalam PPN. Oleh karena itu, kita mencari harga yang belum termasuk PPN. Dengan cara nilai penyerahan include PPN yaitu 932 juta. Nilai penyerahan exclude PPN atau yang tidak termasuk PPN itu 100/110, yang dimana PPN-nya 10%, maka 100 ditambah 10% dikali dengan 932 juta atau 100/110 dikali 932 juta. Maka nilai penyerahan tanpa PPN yaitu 845.454.545. Nah, karena di sini PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi, berdasarkan ketentuannya, tarif yang dikenai yaitu 1,5%. Maka nilai penyerahan yang tidak termasuk PPN dikali dengan 1,5% menghasilkan Rp12.681.818. Selanjutnya kita beralih ke PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pemotongan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Terkait dengan tarifnya, langsung saja kita ke contoh soal pertama. PT Aprilindo membayar royalti kepada PT Pratama atas pemakaian merek obat Masti Ingut sebesar 250 juta. Yang ditanya, berapa PPh pasal 23 yang dipotong? Tarif yang dikenai oleh PT Aprilindo yakni sebesar 15%, yang dimana dalam PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain dipotong PPh pasal 21. Maka tarif dikali dengan royalti yakni 250 juta menghasilkan 37.500. Jadi royalti yang diterima oleh PT Pratama yakni 250 juta dikurangi 37.500 sama dengan 212.500. Kita ke soal selanjutnya terkait dengan PPh pasal 23, yang dimana PT Artis Maju merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Maju mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 orang artis untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar 650 juta. Rincian nilai kontrak tersebut yakni honor artis 600 juta, jasa keagenan artis 50 juta. Yang ditanyakan, berapakah potongan PPh pasal 23 yang dikenakan atas jasa keagenan tersebut? Dalam PPh pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, tarifnya sebesar 2%. Maka dalam kasus ini, 2% dikali dengan jasa keagenan artis, yakni 50 juta, sama dengan 1 juta. Jadi, besar PPh pasal 23 untuk keagenan artis tersebut yaitu 1 juta. Kita beralih ke pembahasan terakhir terkait dengan pajak penghasilan atau PPh pasal 24.
PPh Pasal 24 ini merupakan peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan dibatasi. Langsung saja kita ke soal pertama. PT Sukses tahun 2022 memperoleh penghasilan neto di dalam negeri sebesar 31.500.000.000 dan dari luar negeri sebesar 25 miliar. Asumsi pajak di luar negeri yaitu 25%. Maka PPh Pasal 24 yang terutang ialah: pertama, kita cari dulu total penghasilan yang didapatkan dari penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri, yakni 31.500.000.000 ditambah 25 miliar sama dengan 56.500.000. Lalu kita cari total PPh terutangnya, yakni 25% dikali dengan total penghasilan, menghasilkan Rp14.125.000. Lalu kita mencari PPh maksimum yang dikreditkan dengan cara penghasilan luar negeri per total penghasilan dikali dengan total PPh terutang, yaitu 25 miliar dibagi 56.500.000 dikali dengan 14.125, menghasilkan Rp6.248.900.000. Maka PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri yakni Rp6.248.900. Nominal tersebut nantinya akan digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Kita ke soal selanjutnya, masih di PPh Pasal 24 terkait dengan batas maksimum untuk tiap negara, yaitu PT Santai memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut. Di negara A memperoleh laba penghasilan 250 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%. Di negara B memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 20%. Penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar. Maka berapakah batas maksimum dari batas maksimum untuk tiap negara? Pertama, kita cari dulu jumlah penghasilan, yakni laba di negara A sebesar 87.500.000 didapatkan dari 250 miliar dikali dengan tarif pajaknya. Lalu laba di negara B sebesar 200 juta yang didapatkan dari 1 miliar dikali dengan tarif pajak 20%. Dan laba di Indonesia sebesar 5 miliar. Jadi jumlah penghasilannya yaitu 92.700.000. Dikurangi dengan penghasilan dalam negeri sebesar 5 miliar. Jadi jumlah penghasilan neto atau PKP-nya yaitu 87.700.000 dan 5 miliar. Selanjutnya kita mencari PPh terutangnya yang dikalikan dengan 25%, di mana 25% dikali dengan jumlah penghasilan menghasilkan 23.175.000. Selanjutnya kita mencari batas maksimum kredit pajak untuk tiap negara. Untuk negara A, jumlah penghasilan di negara A dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh terutang, yang dimana 87 miliar dibagi dengan 92.700 miliar dikali dengan 23.175 menghasilkan 21.875.000. Maka pajak terutang di negara A sebesar 87.500, yang maksimum pajak yang dapat dikreditkan yaitu 21.875.000. Lalu dengan rumus yang sama untuk negara B yang dimana 200 juta dibagi dengan 92.700 miliar dikali dengan PPh terutang menghasilkan Rp49.999.999. Jadi pajak terutang di negara B itu sebesar 200 juta dengan maksimum pajak yang dapat dikreditkan Rp49.999.999. Jadi jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan yaitu jumlah maksimum pajak di negara A ditambah dengan jumlah maksimum pajak di negara B, menghasilkan Rp219.250.000.000. Soal berikutnya yaitu terkait dengan batas maksimum kredit pajak, yang dimana PT Kartini memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2022 sebagai berikut. Penghasilan dari luar negeri sebesar
7 miliar dengan tarif pajak 40%, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 3 miliar. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita cari dulu jumlah penghasilan itunya, yang dimana penghasilan dari luar negeri ditambah dengan penghasilan di Indonesia. 7 miliar ditambah dengan 3 miliar sama dengan 10 miliar. Lalu, batas maksimum kredit pajak ini diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan. 3 unsur perhitungan tersebut yakni pertama, berapa pajak yang dibayar di luar negeri, yang kedua, perbandingan penghasilan antara pajak luar negeri dengan total penghasilan, yang ketiga, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia berdasarkan total penghasilan. Nah, untuk yang pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri yaitu 40% dari tarifnya dikali dengan penghasilan luar negeri, menghasilkan 2.800.000.000 rupiah. Lalu yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak dikali dengan PPh atas seluruh yang dikenakan, yang dimana 7 miliar dibagi dengan 10 miliar dikali dengan 2.800.000, menghasilkan 1.960.000.000. Lalu kondisi yang ketiga yaitu PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17, yang dimana total penghasilan 10 miliar dikali dengan 25% menghasilkan 2.500.000.000. Maka kredit pajak yang diperkenankan ialah terletak pada poin kedua sebesar 1.960.000.000. Selanjutnya masih di PPh pasal 24, soal sekarang terkait dengan rugi usaha di luar negeri, yang dimana PT Serasi memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan sebesar 1.500.000.000 dengan tarif pajak sebesar 35%. Maka total penghasilannya yaitu 1.500.000.000 dikali dengan 35% menghasilkan 525 juta. Di negara B memperoleh penghasilan sebesar 3.500.000.000 dengan tarif pajak 20%, menghasilkan 700 juta. Dan di negara C mengalami kerugian sebesar 1 miliar. Penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4.500.000.000. Yang ditanyakan rugi usaha di luar negeri. Yang pertama yaitu kita cari dulu jumlah penghasilan luar negerinya, yang dimana laba di negara A ditambah dengan laba di negara B menghasilkan 5.500.000.000. Lalu ditambah dengan penghasilan dalam negeri sebesar 4.500.000.000. Maka jumlah penghasilan itu atau penghasilan kena pajaknya yaitu 10 miliar. Lalu kita mencari PPh terutangnya, yang dimana total penghasilan dikali dengan 25% menghasilkan 2.500.000.000. Batas maksimum kredit pajak untuk tiap negara yaitu di negara A 1.500.000.000 yang didapatkan dari penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan pajak terutang menghasilkan 375 juta. Jadi pajak terutang di negara A sebesar 525 juta yang didapatkan dari total penghasilan dikali dengan tarifnya. Lalu maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar 375 juta. Untuk negara B 3.500.000 dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh terutangnya menghasilkan 875 juta. Jadi pajak terutang di negara B sebesar 700 juta yang didapatkan dari penghasilan dikali dengan tarif pajaknya, dan maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar 875 juta. Lalu di negara C ini PT Serasi mengalami kerugian sebesar 1 miliar. Dalam PPh pasal 24, kerugian yang terjadi di luar negeri tidak mengurangi total penghasilan kena pajak, sementara kerugian yang terjadi di dalam negeri akan mengurangi total penghasilan kena pajak. Jadi jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan yaitu 375 juta ditambah 875 juta dari negara A dan negara B menghasilkan 1.250 juta. Jadi PPh yang dapat dikreditkan yaitu 1.250 juta. Jadi di dalam PPh pasal 24 itu, apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajaknya dilakukan di masing-masing negara. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh wajib pajak di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Atau dengan kata lain, kerugian tersebut tidak dihitung. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan sistem perpajakan Indonesia.
dan konsep perpajakan menurut Islam, serta penghitungan PPh pasal 21, 26, 22, 23, dan 24. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.